Halo pecinta YouTube, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan telinga kalian juga dalam keadaan normal. Bagaimana kabar dompet kalian? Apakah sudah sehat kembali setelah tanggal muda? Oke, kali ini aku nggak mau bahas tentang dompet-dompet ya, karena kali ini aku mau bahas tentang psikopat terkejam yang ada di negeri Jepang. Oke, sebelumnya kita intro dulu ya. Check it out. The Otaku Killer atau Susumu Miyazaki yaitu seorang kriminal, pedofil, dan kanibal. Seorang pedofil dan kanibal, Susumu Miyazaki atau lebih dikenal dengan sebutan The Otaku Killer, meneror pinggiran kota Jepang selama 1 tahun penuh. Pada akhir Agustus 1988, orang tua dari Marikono, seorang gadis berusia 4 tahun yang hilang, menerima sebuah kotak melalui pos. Di dalam kotak tersebut berisikan foto pakaian yang dikenakan oleh Mari saat ia menghilang, dan beberapa sebuah gigi dan kartu pos yang bertuliskan "Mari dikremasi, tulang penyelidikan bukti". Sebuah kotak dengan petunjuk yang mengerikan itu akan menjadikan salah satu dari beberapa teror yang diterima oleh keluarga lainnya. Namun pada akhirnya gadis-gadis tersebut tidak akan pernah kembali karena mereka telah menjadi korban dan pikiran gila Susumu Miyazaki, sang otaku pembunuh. Mari kita lihat profil dari Susumu Miyazaki. Meskipun pada akhirnya ia tumbuh menjadi salah satu pembunuh anak paling sadis di Jepang, namun sebenarnya kisah hidup Miyazaki dimulai sebagai anak yang lembut dan pendiam. Dia dilahirkan secara prematur pada Agustus 1962 dengan cacat lahir yang membuatnya tidak bisa sepenuhnya menekuk pergelangan tangannya. Sehingga Miyazaki harus menghabiskan sebagian besar masa kecilnya sendirian sebagai korban bully. Miyazaki selalu menyendiri dan jarang mengikuti acara sosial atau berteman dengan banyak orang. Dia tuh sering menyembunyikan tangannya di foto karena malu. Dia memiliki hobi menggambar uang, hanya ia lakukan saat sendirian di rumah. Meskipun Miyazaki bukan siswa yang hebat dalam bersosialisasi, namun dia merupakan salah seorang siswa terbaik yang berada di peringkat 10 teratas. Bahkan ketika dipindah ke sekolah ke Nakano, Tokyo, ia tetap masuk dalam deretan siswa terbaik dan menjadi harapan para guru. Namun semua harapan itu sirna begitu saja secara tiba-tiba. Nilai Miyazaki mulai turun drastis. Dari peringkat 10 teratas dengan cepat merosot ke peringkat 40 dari 56 siswa yang ada di kelasnya. Hingga pada akhirnya ia tidak diterima sebagai mahasiswa Universitas Meiji dan terpaksa mengikuti pelatihan setempat untuk belajar menjadi teknisi foto. Tidak jelas mengapa nilai dan prestasi Miyazaki bisa turun drastis seperti itu. Namun banyak orang yang mengatakan itu ada hubungannya dengan kehidupan keluarganya. Keluarga Miyazaki adalah keluarga yang cukup berpengaruh di distrik Itsukaichi. Susah bener namanya. Yaitu sebuah perusahaan media surat kabar. Miyazaki diharapkan dapat mengambil alih pekerjaan ayahnya ketika dia pensiun. Namun nyatanya Miyazaki tidak tertarik untuk melakukannya. Miyazaki yakin bahwa keluarganya hanya memperdulikan finansial dan hal materi lainnya, sehingga Miyazaki memutuskan untuk menjauhi keluarganya. Ketika aku mencoba berbicara dengan orang tuaku tentang masalah yang aku alami, mereka selalu mengabaikanku, kata Miyazaki kepada polisi setelah penangkapannya. Satu-satunya orang yang dipercaya oleh Miyazaki adalah kakeknya, yang menurutnya adalah satu-satunya orang yang peduli dengan masalah kehidupannya. Miyazaki juga merasa adik perempuannya membencinya, sehingga ia memiliki hubungan yang sedikit lebih tidak baik dengan kakak perempuannya.
Saat kuliah, keanehan mulai terjadi pada Miyazaki. Salah satunya adalah ketika dia membidik selangkangan pemain wanita saat bermain tenis. Dia juga mulai memuaskan hasratnya melalui majalah porno. Namun lama-kelamaan ia merasa bosan dengan hal tersebut. Sehingga pada tahun 1984, Miyazaki mulai mencari sesuatu yang menurutnya bisa memuaskan karena tidak ada sensor, yaitu pornografi anak. Jadi di pemerintahan Jepang itu ada peraturan bahwa ketika ada film porno atau yang mencakup dengan seksualitas itu rambut kemaluannya harus disensor. Makanya si Miyazaki itu mencari sebuah kepuasan yang tidak disensor, yaitu pada pornografi anak. Meskipun dia tinggal bersama orang tua dan saudara perempuannya, namun Miyazaki menghabiskan sebagian besar waktunya bersama kakeknya. Bahkan ketika masa-masa depresi dan percobaan bunuh diri, sang kakek yang membantunya melewati itu semua. Dan kemudian pada tahun 1988 kakeknya meninggal. Dan itu membuat Miyazaki sangat sedih, sehingga diyakini saat itu adalah krisis titik paling terendah oleh Miyazaki. Kita masuk ke awal pembunuhan yang dilakukan oleh Susumu Miyazaki, yaitu pada Agustus 1988, hanya satu hari setelah ulang tahunnya yang ke-26, Susumu menculik Marikono yang berusia 4 tahun. Menurut Susomo, dia hanya mendekatinya ketika ia bermain di luar dan membawanya ke mobil lalu pergi. Dia mengantarkannya ke daerah perhutanan di barat Tokyo dan memarkir mobil di bawah jembatan yang tidak bisa dilihat oleh orang yang lewat. Selama setengah jam, keduanya menunggu di dalam mobil. Kemudian Miyazaki membunuh anak gadis itu, melucuti pakaiannya dan memperkosanya dengan hati-hati meninggalkan tubuh telanjangnya di hutan dan kembali ke rumah dengan pakaiannya. Selama beberapa minggu, dia membiarkan mayat gadis tersebut membusuk di hutan. Namun, ia tetap memeriksanya secara berkala, hingga akhirnya dia memutuskan tangan dan kaki Mari dan menyimpannya di lemari. Setelah itu, Miyazaki mulai meneror keluarga Mari. Dia menelpon dan menghembuskan nafas berat tanpa berkata sedikit pun. Bahkan jika keluarga Mari tidak mengangkat teleponnya, ia akan terus menelpon selama berjam-jam hingga panggilannya diangkat. Berminggu-minggu kemudian, sejak Mary menghilang, Miyazaki mulai mengirim pihak keluarga dengan kotak yang berisi bukti-bukti mengerikan tersebut. Pada bulan Oktober 1988, Miyazaki menculik seorang gadis kecil yang kedua. Korban keduanya adalah Masami Yoshizawa yang berusia 7 tahun, yang kala itu terlihat oleh Miyazaki saat ia berjalan pulang. Kala itu Miyazaki mencoba menawarnya tumpangan, dan kemudian seperti yang dia lakukan dengan Marikono, dia mengantarnya ke hutan terpencil dan membunuhnya. Sekali lagi dia melakukan pelecehan seksual terhadap mayat gadis tersebut dan membiarkannya telanjang di hutan saat dia membawa. Pada masa itu, kepanikan mulai menyebar di antara para orang tua di Jepang. Dalam 8 bulan ke depan, Miyazaki terus mencoba melakukan aksinya dan berhasil mendapatkan 2 korban lagi. Dan keduanya tewas dengan cara yang sama. Salah satunya adalah Erika Namba yang berusia 4 tahun. Sama seperti Yoshizawa, Erika diculik saat berjalan pulang. Namun kali ini Miyazaki yang memaksanya masuk ke dalam mobil dan melepas pakaiannya sendiri di jok belakang. Sebelum membunuhnya, Miyazaki mengambil beberapa foto tubuhnya lalu memperkosanya. Setelah itu, ia baru membunuhnya lalu mengikat tangan dan kakinya. Hal ini cukup menyimpang dari motif yang ia lakukan pada 2 korban sebelumnya. Bahkan alih-alih meninggalkan tubuh Erika di lokasi pembunuhan, dia meletakkan di bagasi mobilnya di bawah spray. Kemudian dia membuang tubuhnya begitu saja di tempat parkir dan pakaiannya di dekat hutan. Seperti keluarga Marikono, keluarga Erika Namba juga menerima catatan mengerikan yang disatukan dari clipping sebuah majalah yang berisi Erika
dingin, batuk tenggorokan, beristirahat kematian. Dan korban terakhir sang otaku pembunuh adalah yang paling mengerikan. Ayako Namoto, seorang gadis berusia 5 tahun yang diculik oleh Miyaki pada bulan Juni 1989. Kali ini Miyaki berhasil meyakinkan gadis tersebut untuk membiarkan memotret dirinya. Hingga akhirnya Miyaki membunuh dan membawa mayat gadis itu pulang ke rumah. Di rumahnya, ia menghabiskan waktu 2 hari untuk melakukan pelecehan seksual terhadap mayat Ayako, memotretnya dan melakukan masturbasi. Dan pada akhirnya ia memotong-motong tubuh gadis tersebut, meminum darahnya dan mengunyah tangan serta kakinya secara langsung. Kemudian setelah tubuh tersebut mulai membusuk, Miyazaki lalu memotong-motong menjadi beberapa bagian dan menyembunyikan ke berbagai lokasi di sekitar Tokyo, seperti tempat pemakaman, toilet umum, dan dalam hutan. Namun, 2 minggu kemudian Miyazaki mengambil kembali bagian potongan tubuh tersebut karena takut ditemukan oleh polisi dan memilih untuk menyimpannya di lemari rumahnya. Beberapa hari kemudian, Sutomo menyaksikan polisi mengumumkan penemuan-penemuan apa saja di media Jepang. Dan saat itulah Miyazaki mengirimkan surat pengakuan kepada orang tua Ayako, yang dimana ia menggambarkan kondisi tubuh gadis kecil tersebut yang sedang membusuk. Pesan tersebut berisikan seperti berikut. Sebelum aku menyadarinya, mayat anak itu sudah menjadi kaku. Aku ingin menyilangkan tangannya di atas payudaranya, tetapi tangannya tidak mau bergerak. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya muncul bercak merah, bintik merah besar seperti bendera Hinomoru. Setelah beberapa saat, tubuhnya dipenuhi street mark. Tadinya sangat kaku, tapi sekarang terasa seperti penuh dengan air. Dan baunya, bagaimana menjelaskan baunya? Seperti sesuatu yang tidak akan pernah kamu cium di seluruh bagian dunia manapun. Penangkapan Susumu Miyazaki. Pada Juli 1989, Miyazaki melihat 2 gadis bersaudara sedang bermain di halaman rumah mereka. Dia berhasil memisahkan mereka berdua dan menyeret sang adik ke mobilnya. Sang kakak kemudian berlari untuk memanggil ayahnya yang segera datang dan menemui Miyazaki yang sedang mengambil foto putrinya di dalam mobil. Ayah gadis tersebut langsung menyerang Miyazaki dan mengeluarkan putrinya dari mobil. Namun Miyazaki berhasil melarikan diri. Untungnya Miyazaki kala itu memutuskan untuk kembali dan mengambil mobilnya. Dan pada saat itulah polisi menyergapnya. Setelah penangkapan tersebut, polisi mulai menggeledah apartemen Miyazaki dan kemudian sesuatu yang sangat mengerikan itu terungkap. Di apartemen Miyazaki, polisi menemukan lebih dari 5.000 kaset video anime, film bergenre porno aksi, video buatannya sendiri yang berisi kekejian Miyazaki dengan para korbannya. Mereka juga menemukan foto korban dan potongan pakaian mereka. Dan tentu saja mereka menemukan tubuh korban keempatnya yang membusuk di lemari kamar tidurnya. Dalam persidangannya, Susumu Miyazaki terlihat sangat tenang. Wartawan mencatat bahwa dia hampir tidak peduli dengan penangkapannya dan sama sekali tidak terganggu oleh hal-hal telah dia lakukan atau nasib yang akan dia hadapi. Dia menjawab pertanyaan dengan lancar dan tenang, bahkan tampak hampir rasional dalam pemikirannya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah melakukan kejahatan yang tidak masuk akal. Ketika ditanya tentang kejahatannya, dia menyalahkan manusia tikus, seorang alter ego yang tinggal di dalam dirinya dan memaksanya untuk melakukan hal-hal kejam tersebut. Sementara itu, orang tuanya secara terbuka tidak mengakui Miyazaki dan ayahnya menolak untuk membayar biaya hukumannya dan kemudian bunuh diri pada tahun 1994. Dan kasusnya berakhir ketika The Otaku Killer atau Susumu Miyazaki harus bertanggung jawab dengan kejahatan mengerikan yang telah dilakukan. Kemudian ia digantung pada tahun 2008.